Halo semuanya, ketemu lagi di vlog saya. Ya, kali ini saya mau bikin video nih update soal, ya seperti kita tahu, kita lagi ada masalah soal penyebaran virus ya, corona gitu. Termasuk sekarang juga di Prancis, tempat tinggal saya sekarang itu eh, sudah memasuki tahap ketiga kalau di sini. Jadi tahap ketiga ini adalah semua orang harus dibatasin untuk bepergian gitu. Sebenarnya dimulai dari hari Jumat yang lalu, Sabtu yang lalu kalau nggak salah, Presiden Macron itu mengumumkan untuk meliburkan sekolah mulai hari Senin kemarin. Nah tapi tadi malam akhirnya diperkuat lagi, Presiden kasih pidato lagi kalau efektif bepergian untuk semua orang itu harus diperketat gitu, karena untuk menangkal penyebaran virus ini gitu. Termasuk juga saya kerjanya harus libur dulu nih, sejak dari kemarin instruksi harus libur dulu selama setidaknya 2 minggu, karena ya memang pekerjaan saya berhubungan dengan toko yang nggak terlalu esensial gitu. Jadi di sini sejak ada peraturan itu, toko-toko yang di luar dengan bahan makanan itu, toko-toko yang kira-kira nggak terlalu penting itu ditutup gitu untuk sementara waktu sampai ada pemberitahuan lagi gitu. Jadi kebetulan core bisnis perusahaan saya itu bukan bahan makanan, jadi ya kita harus tutup dan kita harus berlibur dulu. Walaupun ya syukurnya di sini masih bisa digaji ya, maksudnya walaupun sekitar 80-70% kalau nggak salah, kita masih tetap bisa dibayar di akhir bulan gitu. Untungnya itu aja sih gitu. Tapi ya mulai hari ini saya nggak kerja, saya libur. Dan juga toko-toko juga tutup ya. Bahkan toko-toko supermarket aja tuh orang dibatasin gitu untuk masuk, karena untuk mengurangi jarak gitu ya. Jadi orang-orang dikasih kapasitas jumlah orang disesuaikan dengan kapasitas tokonya gitu. Jadi misalnya tadi saya ada toko yang gak terlalu besar, di maksimal 20 orang di dalam toko gitu. Jadi harus dibatasin. Akhirnya harus ngantri keluar. Tapi so far sih secara umum masih aman ya. Maksudnya memang aktivitas orang-orang mulai berkurang. Ada beberapa yang masih buka seperti saya bilang tadi, seperti toko rokok, kayak farmasi, toko bahan makanan gitu, dan juga kayak apa ya, kayak ya pokoknya toko-toko atau yang kira-kiranya penting untuk kehidupan sehari-hari gitu. Selain itu harus tutup. Dan kebetulan untuk sedikit gambaran, kebetulan saya lagi habis dari farmasi nih, dari apotik buat beli termometer. Kebetulan istri saya lagi nggak enak badan, tapi sayangnya habis. Dan kebetulan ini saya ada di pusat komersial yang kalau setiap hari itu ramai banget ya. Bakal saya tunjukin situasinya seperti apa. Ada sedikit antrian untuk belanja, walaupun gak banyak tapi ada sedikit antrian. Itu satu-satunya di center komersial ini yang buka gitu, supermarket ya. Kalau restoran, toko-toko yang lain tutup semua. Lihat, sepi banget. Ini biasanya lumayan rame ya, ini pusat komersial lumayan paling besar di sini, di area deket tempat tinggal saya. Restoran pada tutup, bioskop juga tutup, semua kafe, tempat bar, tempat yang ngopi-ngopi itu tutup. Padahal itu suka happening banget ya kalau tempat kafe itu di sini, tapi tutup, harus tutup dengan terpaksa selama minimal 15 hari ke depan gitu. Dan ini toko elektronik tutup juga. Sebelah sana ada toko pakaian, toko ya sepatu, toko kebutuhan yang non esensial lah, tutup semua. Ada restoran, Burger King juga. Oh ya, pom bensin juga tutup. Tutup buka ya, untuk beli bahan bakar, memudahkan beli bahan bakar. Bank juga tutup. Ini bengkel tutup, bengkel mobil. Jadi gitu. Ini adalah pusat komersial lumayan besar ya di sini, namanya Pelan Kampanye. Sepi banget, lihat. Ini mall kecil nih sebelah kiri, dia tutup juga.
warga sepi. Ya jadi sempat hari Minggu kemarin juga saya belanja gitu, dan kebetulan walaupun itu belum benar-benar dibatasin bepergian, itu bahan makanan kayak pasta, kayak daging itu benar-benar udah habis gitu, diborong gitu. Ya, kita juga beli tapi nggak stok banyak sih, kita cuman nambah lah ya, sedikit di atas normal belanja kita sehari-hari ya, untuk jaga-jaga aja. Cuma yang kaget juga memang kayak tisu WC itu habis semua. WC, daging-daging, pasta itu habis semua. Orang pada beli panik gitu. Ya jadi memang sejak efektif hari ini kita semua orang-orang di Prancis itu nggak boleh keluar sama sekali. Kalaupun mau keluar ada pengecualian, itu untuk orang-orang yang memang nggak bisa kerja dari rumah, atau orang yang misalnya kepentingan medis gitu, yang mau berobat, itu juga boleh itu keluar, misalnya sekedar olahraga itu boleh, tapi harus pakai format surat itu kayak surat keterangan ya, surat apa ya namanya di sini, namanya atestation gitu, surat keterangan bahwa kita tuh benar-benar tujuannya adalah misalnya untuk medis, atau untuk ke apotik, atau untuk beli bahan makanan, atau misalnya untuk olahraga gitu. Tapi kalau hanya untuk ketemuan teman-teman gitu, ngumpul di taman, itu udah nggak boleh. Itu bakal, kalau misalnya kebetulan ada razia dari polisi, itu bakal didenda sampai maksimal 100 euro gitu. Tapi seperti yang dibilang oleh pemerintah, tujuannya bukan didenda, tapi tujuannya adalah ya untuk membatasi aja gitu. Maksudnya mobilitas orang agar virusnya itu nggak menyebar cepat gitu. Karena udah lumayan banyak ya, saat ini tuh udah hampir berapa ya, hampir di atas ribuan kalau nggak salah ya kasusnya, dan meninggal tuh hampir 200-an orang di Prancis ini yang meninggal. Jadi lumayan banyak gitu. Karena tempat tinggal saya ini dari Itali yang parah itu hanya sekitar berapa ya, 5 jaman kalau naik mobil, jadi nggak terlalu jauh gitu. Dan mulai hari ini juga semua batas negara Uni Eropa dan area Schengen itu ditutup gitu. Jadi nggak mungkin lagi untuk pindah-pindah lokasi dan bepergian gitu. Pokoknya agak sedikit ketat lah sekarang itu gitu. Ya jadi kebetulan juga seperti saya bilang tadi, saya juga harus diliburkan dari perusahaan saya tempat bekerja selama 2 minggu karena ya nggak memungkinkan untuk beraktivitas lagi sampai ada pemberitahuan selanjutnya gitu. Ya mudah-mudahan juga di Indonesia apapun solusinya ada yang terbaik gitu. Mudah-mudahan juga kita bisa melewati semua masalah di sini, kondisi ini mudah-mudahan cepat berlalu lah ya, dalam kondisi yang ya tidak bagus ini, penyebaran virus ini. Untuk teman-teman ya jaga kesehatan aja, jaga keluarga, kurangi ketemuan dengan orang-orang, karena ya untuk membantu mencegah penyebaran virus yang cepat ini gitu. Karena mungkin virus ini dibandingkan penyakit lain mungkin jauh kurang mematikan, tetapi yang mengkhawatirkan adalah penyebaran virusnya yang lumayan cepat gitu. Karena ketika penyebaran virus cepat, orang-orang terinfeksi dan dalam waktu yang singkat orang-orang sakit, misalnya ribuan, apakah kapasitas tenaga medis, rumah sakit cukup untuk menampung semua pasien dalam jumlah besar dalam waktu yang sama gitu? Itu pertanyaannya. Italia aja dan Prancis cukup agak kewalahan, walaupun ya mereka berusaha semaksimal mungkin gitu. Jadi teman-teman, itu aja update dari situasi corona nih, wabah corona di Prancis, yang mana saat ini sudah ratusan orang yang meninggal dan kasus terinfeksi dari hampir ribuan ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan yang baik aja dimanapun teman-teman berada, dan tetap stay safe, jaga kesehatan. Kalau nggak penting-penting banget, mending kita nggak usah keluar. Dan ya sampai ketemu lagi di video berikutnya masih di channel YouTube saya. Sampai jumpa, ciao.